Halo guys, kembali lagi bersama gue Eko di podcast BBB, Bincang-bincang Bola. Di sini gue akan membahas pertandingan Indonesia versus China yang diadakan pada bulan Juni mendatang. Tapi tenang, di sini gue nggak sendiri. Di sini gue ditemenin oleh temen gue, yaitu Rahmat Alfi. Tepuk tangan. Gimana Pris? Kabarnya? Baik kok. Baik. Alhamdulillah sehat, gue baik. Gimana perjalanan tadi dari rumah lo ke sini? Bisa dilihat masih sepanas ini. Iya, iya. Panas banget ya sih jalan Bekasi ini. Planet Bekasi selalu panas. Selalu panas. Tapi ngomong-ngomong nih, Gimana? gue udah datangin lo dari jauh, dari Bekasi ke Cakung. Gue di sini akan membahas suatu pertandingan yang sangat amat ikonik lah. Ditunggu. Yang amat ditunggu oleh warga-warga Indonesia. Warga Indonesia. Yang akan diselenggarakan bulan Juni nanti ya. Bulan Juni nanti di awal. Di awal bulan Juni ya? 5 kalau nggak salah. 5. Benar. Yang katanya kalau menang melawan China ini kita bisa Menjaga asa lah setidaknya. bisa juga kita menuju ke Piala Dunia nanti. Amin. Semoga ya. Semoga aja kita bisa menang di pertandingan yang akan Datang lawan Cina. lawan China. Amin. Tapi sebelumnya nih, Miss, Kenapa tuh? menurut lu gimana pertandingan nanti? Gimana persiapan pelatih baru kita untuk melawan timnas China nanti? Iya. Gue di sini ngomong sebagai supporter aja ya, Iya. berarti bukan yang expert di bidangnya gitu. benar. Yang gue lihat di sosial media kan timnas kita udah mulai latihan gitu. Iya. Kemarin tepatnya di tanggal berapa ya kemarin, lupa juga gue. Hmm. Pokoknya kemarin banget di training centernya Bali United gitu. Ya persiapannya cukup lumayan lama dari persiapan di bulan sebelumnya. Sebelumnya itu Karena lawan Cina ini bisa dibilang lagi yang krusial kan, tadi Yes. sudah lu bilang juga, untuk menjaga asa kita supaya kita masih tetap bisa punya harapan buat ke Piala Dunia. amin. Tapi dilihat sebelumnya nih kan Indonesia kan udah 2 pertandingan bertemu sebelumnya ada 2 pertandingan sama Bahrain. Menurut tuh dari 2 pertandingan itu gimana pelatih baru kita itu menurut lu aja? Iya, pertandingan pertama pasti selalu sulit ya untuk Selalu kita. sulit. Karena adaptasi terhadap pemain, Iya, betul. terhadap budaya sepak bola juga. Iya. Ya walaupun Patrick ini didatangkan karena dia warga negara Belanda kan, Iya. notabene karena pemain keturunan kita ini banyak Belanda yang dari iya. Belandanya, kenapa dia dipilih gitu loh. Nenek moyang kita selalu Benar. Iya. Tapi menurut gua kembali lagi persiapannya karena terlalu mepet, jadi kurang maksimal aja. Kurang maksimal. 2 laga, 1 kali menang, 1 kali kalah. kalah. Kalahnya juga enggak sedikit kan? Iya, banyak. lumayan, 5-1, benar. Tapi di balik itu kan kalau gue lihat kan karena ya itu apa tuh? Kurang persiapan. cocok-cocokan aja ya. Benar. Kurang chemistry juga. Kalau misalkan kita bandingin pelatih baru dengan Sintayong, ini beda cerita. Iya, karena Kalau Sintayong juga kan di Indonesia ini udah cukup lumayan lama. sebelum lama, hampir 5 tahun lah. Iya. Kayak ibaratnya lu yang tadinya makan samyang nih, tiba-tiba lu makanan Holland Bakery. Iya. Kaget. Agak kaget pasti kalau lu sendiri orang Belanda Iya, kan gitu. agak kaget Itu pasti. sih gua. Habis. Ya, Gue sendiri kan udah ngeliat tuh kemarin yang pemain-pemain Indonesia list-listnya dipanggil ikut tesnya nanti. Gimana dari pandangan lu, menurut lo apakah sekuat timnas kita nanti akan bisa membungkam
China di Groningen itu dengan squad yang ada di situ? Ya, sebenarnya nggak banyak perubahan sih ya. 70-80% squadnya tuh hampir sama gitu. Bersama. Tapi mungkin ada beberapa pemain yang keluar masuk, contohnya yang terbaru Beckham Putra dari Persib baru juara kan ya, gantiin Septian Bagaskara dari Dewa United. Ya tapi sebenarnya nggak banyak perubahan sih, karena memang untuk saat ini menurut gua squad yang ini yang udah terkuat gitu. Jadi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak bongkar pasang lagi. Ya. Itu udah yang terbaik saat ini. Mungkin pelatih baru kita juga menerusin dari pelatih lama kita dari Sintayong. Jadi dia nggak terlalu sangat berambisi untuk merombak pemain dari ya kan, formasi tersebut. Kalau kita flashback lagi ke lawan Australia kan secara formasi juga hampir berubah tuh. Dirubah. Nah itu yang menurut gua agak sedikit yang tadi itu kan yang biasa udah makan sanyang dia dikasih ulang beke kan agak kaget juga jadinya gitu. Tapi di balik itu menurut lu apa perbandingan pelatih baru dengan Sintayong? Kalau gue pribadi gue ngeliat pelatih baru dengan Sintayong. Kalau gue di sini ini menurut lu ya? Menurut gue lebih prefer ke Sintayong. Kalau gue, tapi di sini gue nggak menjelekan pelatih baru kita, karena gue juga nggak terlalu expert untuk timnas. Gue cuma menikmati permainan timnas saja. Gue nggak terlalu maniak banget lah yang bola. Kalau di sini gue ngeliat Sintayong tuh, dia sangat amat disiplin. Lu suka di bagian situnya ya? Gue suka orang-orang disiplin karena gue pun pernah SSB dan gue pernah dapat pelatih yang sangat amat disiplin lah. Jadi gue merasa ngeliat Sintayong tuh merasa kayak oh ini pelatih gue dulu nih. Berarti lu merujuk ke pengalaman gue pas gue SSB aja pas kecil. Main bola nih berarti bisa dibilang nggak cuma ngomong doang gitu. Gue udah pernah merasakan dunia. Kebanyakan kan netizen cuma bisa komen doang tanpa dia melihat langsung di lapangan. Kalau lu kan udah mencicipi si kulit bunda. Iya, kulit bunda itu. Seandainya netizen yang melihat pertandingan secara langsung lu komen lah, lu poster lah. Coba kalian rasain di mana di lapangan, di mana lu latihan, di mana lu diomelin dengan pelatih ya. Kalau menurut lu gimana? Apa perbandingan? Ya kalau menurut gua gak ada yang di bawah, gak ada yang di atas ya. Gua keduanya punya karakter masing-masing gitu loh. Yang tadi lu bilang Sintayong punya sisi disiplin gitu kan. Yang pada akhirnya timnas kita tuh kebentuk di mentalnya kan. Dulu kita lawan Thailandnya udah getar banget kan. Getar sangat. Kalau sekarang kita bantai-bantai. Lawan Bahrain kemarin kita menang. Lawan Australia juga ya walaupun secara skor kita kalah telak, tapi kan sebelumnya kayak kita pede banget. Berarti secara mental kita berubah lah gitu. Bukan cuma pemain tapi supporter juga gitu. Itu sih yang diwarisin sama Sintayong gitu. Kalau Patrick Kluivert ini gua belum banyak nilai ya karena dia baru dua pertandingan. Tapi ya kalau dilihat dari squad yang dia bawa sih tim kepelatihannya dia cukup mentereng gitu ya. Oke, kita udah di ujung waktu podcast kita. Udah di ujung nih ya. Padahal lagi seru banget. Iya. Kalau kita bahas terus, bisa habis. Gue punya pertanyaan cepat nih. Apa tuh? STO PK. STO PK. Karena saat ini coach kita PK. Juara AFF lolos Piala Dunia. Pasti dong. Lolos Piala Dunia. 10 AFF tidak ada artinya kalau nggak lolos Piala Dunia. Iya. Rizky Ridho MSN. Karena yang tadi gue bilang yang paten kita saat ini Rizky Ridho. Kalau
untuk harapan timnas kita ke depan nanti gimana menurut lu? Ya harapannya mungkin lolos itu udah pasti. Lolos Amin. Piala Dunia, walaupun itu jalannya masih Panjang. benar, tapi harapan gue adalah semoga timnas menampilkan permainan yang terbaik. Amin. Untuk hasil itu bonus. Yang penting kalian udah berjuang di atas lapangan, memberikan segalanya untuk Indonesia. Kita doain semoga timnas Indonesia melawan Cina. menang, bisa lolos Piala Dunia, Amin. tidak mengecewakan Indonesia, tapi di lain itu ya kita nggak muluk-muluk lah, minimal pertandingan skornya 3-0 aja untuk 3-0. 3-0 prediksi. Menurut lo berapa prediksi? Kalau gue sih mau 1-0, 2-0 yang penting. Yang penting gak bisa menang. Yang penting menang. 3 poin atau berarti. Oke guys, kita udah di ujung acara. Semoga kalian suka, kalian senang dengan acara program podcast kami. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tapi bis, sebelum di ujung acara itu punya tagline Apa tuh? untuk di program ini, yaitu ntar kalau gua bilang B, lu juga B dan gua B. B. Iya, B. Oke. Jadi ntar tangan kiri B, lu tangan kanan B. Oke? B. Iya. Aman. Nih guys, gua kasih tahu tagline program gue, yaitu B. Bincang. Bye.